Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 19 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami di dunia milik-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian dengan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita berkesempatan untuk belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, untuk semua kita yang sudah Tuhan izinkan hidup bersama sebagai suami istri. Baik kita yang sudah lama menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, maupun saudara-saudara kita yang baru memulai dalam beberapa waktu yang berjalan. Kita harus bersyukur bahwa Allah mengetahui dengan persis bahwa kita tidak mungkin dapat hidup sendiri. Itulah sebabnya Allah sendiri dalam rancangannya yang indah menghadirkan bagi kita pasangan hidup kita, supaya dengan demikian kelanjutan hidup kita bersama bisa terus mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang sudah berumah tangga mesti sadar bahwa kehidupan bersama yang sekarang sedang kita jalani, sesungguhnya itu bisa terjadi bukan karena usaha kita manusia sendiri. Itu bukan karena perjuangan kita sendiri. Itu bukan hanya sekedar karena ada tuntutan biologis yang mendesak kita untuk kita bisa mencari pasangan hidup dan hidup bersamanya. Tapi sesungguhnya Allah lah yang telah memperkenankan perjumpaan kita, dan Allah lah yang berkenan untuk menolong kita untuk kebersamaan hidup kita sebagai suami istri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu kita mesti sadar bahwa rumah tangga kita itu adalah persekutuan bentukan Allah sendiri. Itu bukan semata-mata karena usaha dan perjuangan kita sendiri. Memang secara kasat mata kita menyaksikan bahwa sebuah rumah tangga itu terbentuk dimulai
dari usaha dan perjuangan seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama. Tapi kemudian itu dapat menarik perhatian keluarga dan bersama-sama telah bergandengan tangan untuk menolong supaya keutuhan dan persekutuan hidup bersama dua pribadi itu bisa dilaksanakan melalui sebuah proses yang seturut dengan perundang-undangan yang berlaku maupun tata aturan kehidupan beragama di mana kita menjadi bagiannya. Memang kita ingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menegaskan bahwa sebuah perkawinan itu sah apabila telah dikukuhkan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Tapi ini harus kita ingat bahwa dasar sesungguhnya adalah bersumber dari Allah sendiri. Sebagaimana bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, bahwa Allah lah yang menghadirkan pasangan hidup kita untuk hidup bersama-sama dengan kita, supaya di dalam relasi yang kudus kita terus mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu ingatlah, rumah tangga kita terbentuk karena ditetapkan dan dibentuk oleh Allah bagi kelanjutan hidup kita. Karena rumah tangga kita itu adalah bentukan Allah, ditetapkan oleh Allah, maka kita harus menyadari dengan sungguh bahwa kita sebenarnya tidak punya kewenangan untuk memisahkan kehidupan bersama kita. Manakala terjadi berbagai-bagai situasi dan kondisi kehidupan yang rasanya begitu mempengaruhi keutuhan hidup bersama, kita harus sadar bahwa betapapun ada sukar sulit yang dihadapi dalam perjalanan bersama sebagai sebuah rumah tangga, kita harus tetap kuat memelihara keutuhan hidup kita sebagai suami istri. Setiap kita sebagai pasangan hidup pasti mengingat dengan baik liturgi pernikahan saat kita dikukuhkan dan diberkati menjadi suami istri di gereja di mana kita menjadi bagiannya. Dalam liturgi pernikahan kita jelas bahwa dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, dalam keadaan apapun kita akan tetap saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Itu komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita pada saat persekutuan hidup bersama kita dikukuhkan dan diberkati di dalam gereja Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lebih daripada itu kita mesti sadar bahwa karena persekutuan hidup kita sebagai suami istri itu adalah bentukan dari Allah, kita dipersatukan oleh Allah sendiri, maka kita harus sesadarnya bahwa persekutuan hidup bersama sebagai suami istri itu adalah masalah surgawi. Itu bukan sekedar relasi di antara kehidupan bersama sebagai satu laki-laki dan perempuan, tapi kita sedang memasuki satu wilayah Allah di mana kita telah memasuki babak kehidupan di mana melalui persekutuan hidup sebagai suami istri kita bisa dapat mewujudkan secara nyata hubungan Kristus dengan jemaat. Dengan demikian persekutuan hidup suami istri itu lebih merupakan masalah surgawi dan bukan masalah kita manusia sendiri. Sebab tanggung jawab kita sungguh-sungguh besar di hadirat Allah, yakni
kita dapat mewujudkan secara nyata hubungan Kristus dengan jemaat. Dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-32. Karena itu jangan pernah ada usaha atau terpikir di dalam diri kita bahwa dalam perjalanan waktu kita bisa saja dapat saling meninggalkan seorang dengan yang lainnya. Ini tidak boleh terjadi. Kita ingat Yesus berpesan kepada semua yang telah berumah tangga di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-6 demikian. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang tengah berjuang untuk saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang melawan Allah di dalam kehidupan kita. Ingatlah, setiap orang yang bertindak melawan Allah di dalam hidupnya, dia berdosa kepada Tuhan. Dan setiap orang yang berdosa kepada Tuhan, diingatkan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-33 bahwa nama kita yang berdosa kepada Tuhan dapat Tuhan hapuskan di dalam kitabnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, pasangan hidup kita adalah karunia terindah. Karenanya harus kita hormati dan kita hargai sepanjang waktu. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-14, di sana dengan jelas dikatakan bahwa pasangan hidup kita itu adalah karunia terindah. Sebagai karunia dari Allah, kita harus hormati, kita harus hargai, dan tetap kita jaga sedemikian rupa supaya keutuhan hidup bersama kita tetap terpelihara di hadirat Tuhan. Memang kita sadar bahwa hari ini akan ada banyak cobaan, akan ada banyak tantangan yang menghantui persekutuan hidup kita sebagai rumah tangga Kristen. Tapi kita harus ingat bahwa itu adalah tipuan dari iblis yang mau menggiring kita dan mau mengganggu keutuhan hidup bersama kita sebagai rumah tangga Kristen. Kita harus ingat dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh kita ceraikan. Ini penting sebagai bentuk ketaatan kita serta penghormatan kita kepada Allah sebagai yang telah mengantarkan pasangan hidup kita untuk hidup bersama-sama dengan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sadarlah bahwa pasangan hidup kita itu adalah pemberian Allah, karunia Allah bagi hidup kita. Dan karena pasangan hidup kita adalah karunia Allah, maka kita tidak mungkin meninggalkan mereka, menyakiti mereka, menyusahkan mereka, membuat mereka bersedih di dalam hari-hari hidup mereka. Tetapi kita akan terus bersyukur dan menghormati mereka sebagai karunia terindah dari Tuhan bagi hari-hari hidup kita. Percayalah, kita bisa menjalani ini dengan baik karena Allah sudah menolong kita melalui Roh-Nya supaya kita sebagai pribadi-pribadi yang setia mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Kiranya kami bertelinga dan mendengar dan memelihara firman-Mu serta melakukannya di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus,
tolonglah umat-Mu dan beri bagi mereka pemulihan. Dan biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Juga berbagai kesusahan lainnya yang tengah dihadapi oleh umat-Mu, biarlah Allah dalam kedaulatan-Mu dapat menolong dan melepaskan umat-Mu dari berbagai kemelut kehidupan. Juga hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang tengah mengalami berbagai sukacita dan kesuksesan dalam hidup mereka. Tolonglah mereka supaya mereka terus bersyukur kepada-Mu untuk segala keadaan. Dengan demikian hari-hari hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.